Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita melihat pada alur seleksi P3K 2024 di sini adalah sama dengan tahun sebelumnya, yaitu terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, artinya di sini dikarenakan ada dua tahapan. Kalau misalkan kita tidak lulus seleksi administrasi, ya kita nanti tidak akan bisa untuk melanjutkan ke seleksi kompetensi. Dan di sini kita mendapatkan pengalaman berharga bahwasanya untuk seleksi administrasi itu kita harus lulus semua, teman-teman. Dikarenakan kalau misalkan kita nanti lulus, kita akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dengan ditandai kita bisa mencetak kartu peserta ujian. Dan pada video ini saya akan menyajikan update informasi terbaru, yaitu data dan dokumen yang wajib disiapkan oleh honorer menjelang pendaftaran P3K 2024 dibuka ya. Dan di sini kita juga akan menyajikan yaitu seperti apa kunci utama agar lulus seleksi administrasi untuk pengangkatan P3K tahun 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kalau misalkan kita cek yaitu pada alur pengadaan P3K 2024, ya mana di sini nanti seluruh pendaftar ini wajib melakukan pembuatan akun SSCSN. Jadi dari tenaga honorer baik itu P3K teknis, P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan, di sini nanti kita wajib ya untuk melakukan pembuatan akun SSCSN. Nah, berikutnya di sini nanti teman-teman wajib untuk datanya yaitu valid ya, yaitu validasi data kependudukan. Kalau misalkan data kita nggak valid ya nanti kita nggak bisa nih untuk lanjut membuat akun. Nah, setelah kita membuat akun, di sini nanti akan dilakukan yaitu seleksi administrasi, yang untuk seleksi administrasi ini dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah berkenaan itu adalah tergantung kita itu mendaftarnya di mana. Kalau misalkan kita mendaftar di instansi pemerintah daerah, otomatis di daerah kita itulah nanti yang akan memverifikasi ya. Dan berikutnya di sini telah rilis juga yaitu surat edaran dari BKN bahwasanya terkait tentang pendaftaran P3K 2024 yang akan segera dibuka. Yang mana pada intinya di sini adalah dari BKN itu memerintahkan ya, yaitu kepada pejabat bidang kepegawaian di instansi pusat dan juga daerah, yang mana di sini diminta untuk PPK instansi pemerintah ini segera untuk setting pengumuman, kemudian pengecekan kebutuhan formasi jabatan dan adalah persyaratan dokumen serta final formasi. Nah, di sini ada kata-kata persyaratan dokumen, itu tentunya untuk dokumen apa saja yang harus diunggah oleh pelamar dari kalangan honorer ya untuk seleksi P3K. Nah, dokumen itu nanti mengacu yaitu pada instansi yang kita lamar, teman-teman. Dan terkadang untuk nanti dokumen yang harus disiapkan itu berbeda ya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi terkait tentang dokumen yang wajib disiapkan itu adalah kewenangan dari daerah masing-masing. Tentunya tetap mengacu pada Kemenpan RB ya. Dan berkaca pada pendaftaran CPNS 2024, di sini kita bisa melihat yaitu misalkan kita mendaftar di salah satu instansi, jika di sini dokumen-dokumen kita ini seluruhnya baik itu yang surat pernyataan atau mungkin juga surat lamaran ini sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh instansi, maka di sini kita akan lulus, yaitu kita lulus tahap administrasi berkas. Kalau misalkan ternyata di sini ada dokumen yang tidak terbaca atau mungkin juga menyebabkan kita itu TMS, artinya kita nggak lulus nih untuk seleksi administrasi. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi ya kita nggak bisa nih untuk lanjut di seleksi kompetensi. Jadi hal terpenting yang teman-teman saat ini perlu lakukan itulah memantau informasi di website instansi untuk dokumen apa saja yang nanti akan kita upload ya. Dan tentunya untuk format-format baik itu surat lamaran maupun juga surat pernyataan itu harus mengacu pada format yang diberikan di instansi kita masing-masing. Dan kalau misalkan di sini kita mengecek pada alur seleksi P3K Guru 2024 ya. Nah, meskipun di sini alur seleksi P3K Guru tentunya juga di sini nanti akan sama, yaitu dengan untuk yang teman-teman pendaftar dari P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Ya, mana di sini dari seluruh kategori pelamar ini kan kita membuat akun dan login di sscsnbkn.go.id. Nah, di sini ditandai dengan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini nanti kita upload yaitu berkas apa saja yang wajib kita unggah di sini. Nah, tentunya di bagian pendaftaran ini untuk berkasnya itu di sini kalau misalkan kita cek ya. Nah, di sini kalau misalkan di instansi pemerintah daerah di sini juga sudah ada beberapa yang mengumumkan untuk berkas apa saja yang wajib untuk disiapkan.
Nah, di bagian pendaftaran di sini nanti kita mulai dari membuat akun, kemudian kita mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, kemudian mendaftar farmasi, kemudian mengisi riwayat, kemudian unggah dokumen, kemudian resume pada akhir pendaftaran pada halaman resume. Nah, selanjutnya setelah kita mengakhiri pendaftaran, nanti kita akan ikut seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini yang menseleksi atau memverifikasi berkas kita itu adalah dari pemerintah daerah ya, misalkan untuk P3K guru. Jadi kalau misalkan saya mendaftar di Kabupaten Ngawi, berarti nanti verifikatornya itu dari BKPSDM Kabupaten Ngawi sebagai Pansalda ya. Nah ini, jadi kita mendaftar di P3K di daerah mana, itu nanti yang memverifikasi itu dari daerah tersebut. Nah kalau misalkan kita mengacu di sini, yaitu terkait dengan ketentuan seleksi P3K 2024 di salah satu daerah ya, misalkan ini di Kuningan, di sini sudah diberikan himbauan terkait tentang apa saja berkas yang nanti harus disiapkan ya. Nah di sini untuk kelancaran proses ini teman-teman diminta untuk memastikan yaitu data kependudukan kita ini sinkron ya dengan data Dukcapil. Nah kalau misalkan nggak sinkron ya otomatis kita nanti nggak bisa ya untuk lanjut buat akun. Kemudian terkait dokumen persyaratan ini mulai sekarang ini sudah diminta untuk mempersiapkan, yaitu yang pertama pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah ya. Nah terkait dokumen persyaratan yang wajib kita upload nih teman-teman, jangan sampai kita itu menyepelekan ya. Jadi kita itu upayakan semaksimal mungkin untuk hidup kita. Kalau misalkan di sini katakan pas foto terbaru itu ya pastikan terbaru ya. Jangan sampai foto 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi pastikan pas fotonya terbaru. Kalau misalkan diminta yang berlatar belakang merah, ya pastikan di sini kita pakai yang latar belakang merah dan tanpa editing ya. Kemudian scan KTP. Nah, scan KTP tentunya KTP ini yang sudah sinkron dengan data Dukcapil. Kemudian ijazah dan juga transkrip nilai asli. Nah pastikan dikarenakan yang diminta asli, itulah transkripnya asli, kemudian ijazahnya itu juga asli. Jangan sampai yang fotokopian atau mungkin yang hitam putih kemudian dilegalisir, itu tidak boleh ya. Dikarenakan sudah banyak sekali ribuan dari pelamar CPNS yang tahun ini itu TMS, tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan yaitu berkasnya itu ternyata ada yang fotokopian, kemudian juga meskipun dilegalisir itu tidak sesuai dengan ketentuan dari permintaan instansi ya. Dan kemudian sambil menunggu teman-teman untuk pendaftaran dibuka dan juga persyaratan apa saja yang diunggah, mungkin sampai dari sekarang ini kalian bisa menyiapkan yaitu dokumen default ya. Dokumen default itu artinya dokumen yang kebanyakan di sini nanti akan dilakukan, yaitu akan diumumkan dari instansi daerah. Ini adalah dari BKN, yaitu untuk dokumen default yang perlu disiapkan. Ini adalah yang pertama pas foto. Nah pas foto ini formal terbaru dan juga berlatar belakang merah. Nah pastikan di sini adalah sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai kita itu latar belakangnya beda, atau mungkin juga pas fotonya nggak formal atau mungkin nggak terbaru gitu kan. Yang kedua adalah KTP ya, kartu tanda penduduk atau surat keterangan Dukcapil. Bukti kependudukan yang lainnya yang dipersyaratkan instansi. Nah amannya di sini adalah kita pakai aja KTP. Kalau misalkan teman-teman KTP-nya sekarang ini mungkin kondisinya buruk atau mungkin rusak atau mungkin juga belum aktif ya, kalian silahkan perbarui saja ya, datang ke Dukcapil untuk meminta dicetakkan KTP yang terbaru. Nah supaya nanti kita tidak terkena bayang-bayang tidak lulus seleksi administrasi di bagian ini ya. Kemudian ijazah ini adalah ijazah asli ya yang diminta, yaitu ijazah asli ini. Kemudian transkrip ini adalah ya juga asli. Ijazah dan transkrip ini sesuai dengan formasi jabatan yang nanti kita lamar, harus linear ya. Kemudian berikutnya surat lamaran. Nah surat lamaran ini adalah sesuai dengan persyaratan instansi dan ditandatangani serta dibubuhi dengan e-materai. Terkait dengan tahun ini nanti harus pakai e-materai ataukah boleh pakai materai tempel sama halnya dengan CPNS kemarin ya, nanti kita pantau ya di pengumuman terbarunya. Kemudian surat pernyataan. Nah surat pernyataan dan juga surat lamaran ini harus mengacu pada instansi yang kita daftar nantinya. Jangan sampai kita tuh mengambil format dari daerah lain ya, atau mungkin kopas dari temannya, itu nanti mengakibatkan kita nggak lulus seleksi administrasi. Kemudian surat pengalaman kerja. Nah ini teman-teman perlu disiapkan surat pengalaman kerja. Dikarenakan untuk P3K itu kan wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun ya dalam bidang kerja yang relevan. Nah ini persiapkan surat pengalaman kerja, ini adalah surat rekomendasi pengalaman kerja. Kemudian sertifikat, ini teman-teman bisa siapkan. Untuk yang guru honorer punya serdik ini disiapkan sertifikat pendidiknya. Kemudian untuk yang
mewajibkan STR untuk nakes misalkan, ini juga disiapkan. Pastikan STR-nya itu aktif ya. Dikarenakan peraturan sekarang inilah harus aktif untuk STR-nya. Kemudian sertifikat kompetensi bagi teman-teman untuk P3K teknis. Nah, kira-kira itu yang sampai saat ini mungkin bisa disiapkan teman-teman supaya kita lulus seleksi administrasi ya, mengacu pada instansi masing.